Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Pagi ini saudara, kita akan berbincang dengan sosok perempuan inspiratif. Sosok yang pasti sudah tak asing lagi tentunya ini bagi warga Kabupaten Sumedang, dan ini adalah Ibu Sonia Sugian. Beliau ini adalah Ketua DPC Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Kabupaten Sumedang, dan namanya ini juga pernah mewarnai hingar-bingar Pilkada Sumedang 2018. Namun, di balik aktivitasnya pada dunia politik, Ibu Sonia ini punya perhatian mendalam terhadap isu sosial, lalu juga lingkungan, dan tentunya budaya. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung sapa saja. Ibu, selamat pagi. Apa kabar Ibu? Selamat pagi Mbak Fida. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini. Sehat walafiat dan selalu cerah dan semangat auranya ya kalau sama Ibu ini. Sekarang lagi sibuk apa nih? Bukan kesibukannya banyak banget ya? Betul. Sekarang mungkin di sela-sela kesibukan saya, selain saya sebagai ibu rumah tangga, tentunya juga ada beberapa usaha saya yang saya jalankan. Saya mungkin saat ini lebih eksis turun ke masyarakat, salah satunya di bidang budaya ya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hari kemarin tanggal 17 September itu di Karaton Sumedang Larang itu baru saja melakukan acara upacara adat Nyuguh Ageng dan Jamasan. Ya, Jamasan itu ngumbah pusaka. Jadi pusaka-pusaka yang ada di Karaton Sumedang seperti mahkota binokasi, kemudian ada beberapa keris-keris pusaka dan barang-barang lainnya kemarin dikeluarkan melalui ritual upacara adat dan dilakukan pencucian gitu. Itu dilakukan setiap 1 tahun sekali di Karaton Sumedang. Dan Ibu berpartisipasi di situ ya. Apa sih Bu yang membuat kemudian, kan kalau kita melihat nih Keraton Sumedang, mungkin kayak untuk zaman-zaman saat ini, zaman-zaman sekarang itu sudah banyak orang yang tidak aware dengan budaya-budaya ini. Kalau Ibu sepertinya masih antusias untuk kemudian menjaga budaya tersebut. Katanya Ibu ini ada keturunan Keraton Sumedang juga ya? Kenapa nih Bu? Iya, dalam pandangan saya sih budaya itu adalah ciri khas bangsa yang harus kita lestarikan. Urang Sunda kudu ngamumule budaya urang, itu paribasa orang Sunda. Jadi saya mungkin di sini sebagai pituin orang Sunda, khususnya dari kota Sumedang, saya sangat care sekali tentang budaya yang di daerah saya, karena siapa lagi yang bisa melestarikan budaya di daerah kita kalau bukan kita sendiri gitu. Jadi budaya yang ada di daerah kita itu harus kita banggakan, itu harus kita lestarikan, itu harus kita sosialisasikan supaya apa? Supaya jangan sampai anak cucu kita nanti pareumeun obor istilahnya. Jadi tidak tahu budaya asli dari daerahnya, sementara orang lain dari luar negeri, dari daerah lain berdatangan ke Sumedang untuk melihat bagaimana sih kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sumedang. Tapi kalau melihat Bu, mungkin saat ini masyarakat Sumedang dengan budayanya menurut Ibu tuh seperti apa sih? Apakah kemudian hubungan masyarakat Sumedang dengan budaya ini sudah baikkah, atau ada yang perlu lagi nih diperkenalkan lagi? Ya, pada dasarnya sih perkembangan budaya ya di lingkungan masyarakat di Kabupaten Sumedang sudah cukup baik, dengan bukti beberapa kegiatan kebudayaan tradisional di daerah-daerah itu masih tetap dilestarikan. Ya, yang sementara yang kita ketahui di Sumedang ini banyak sekali budaya-budaya atau tradisi-tradisi buhun yang kadang mungkin anak-anak muda sekarang jarang ada yang tahu gitu ya. Nah, justru itulah tugas kita, kewajiban kita sebagai nonoman-nonoman Sumedang untuk tetap membumingkan, untuk tetap mempromosikan bahwa ini loh budaya kita yang sesungguhnya. Di Sumedang itu kan ada salah satunya mungkin seperti di Rancakalong, ada yang namanya seni Tarawangsa. Itu sebetulnya mengandung sejarah yang cukup tinggi kalau kita pelajari lebih jauh ya. Tidak semata-mata suatu kesenian itu ada, tetapi sebetulnya ada makna yang tersirat di dalam setiap kali kegiatan. Jadi itu yang membuat saya menarik gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, perpaduan antara budaya dengan
penyebaran agama Islam itu sangat erat sekali. Jadi bagaimana caranya pada waktu zaman dahulu kala agama Islam bisa masuk ke Tatar Sunda, itu bisa masuknya itu melalui jalur budaya. Melalui wayang golek, melalui tarawangsa salah satunya, melalui ada acara ngabubur suro di Rancakalong, ada gemyung, ada apa lagi, ada beberapa budaya lainnya yang semuanya itu mempunyai makna tersendiri. Jadi budaya ini bukan hanya budaya, tradisi semata, seremonial ya, tapi ada banyak sekali ternyata nilai-nilai di dalamnya yang kemudian bisa diadaptasi oleh anak muda biar lebih cinta bangsa dan juga daerah mereka masing-masing. Tapi Bu, selain tadi ikut seremoni-seremoni nih, apa aja Bu biasa yang kemudian dilakukan untuk kemudian membuat mungkin masyarakat Sumedang khususnya anak muda nih kembali aware, kembali melek sama budaya mereka? Jadi saya ada kegiatan bersama beberapa tokoh budaya dan pupuhu Sunda, juga masyarakat adat, di mana saya membina beberapa sanggar, di mana di sanggar-sanggar tersebut itu diajarkan bagaimana kesenian tradisional zaman dahulu, seperti kaulinan Sunda, orai-oraian dan sebagainya. Nah, itu dilestarikan kembali. Kemudian ada tarian-tarian tradisional, itu juga dilestarikan kembali. Yang sekarang mungkin anak-anak muda lebih senang kepada seni-seni atau yang bersifat etnik atau kontemporer ya. Jadi saya mengingatkan kepada mereka bahwa boleh kita menyukai dari budaya lain, tetapi jangan lupa dengan budaya dari daerah kita sendiri. Tapi itu artinya antusias anak muda masyarakat Sumedang ini masih tinggi ya untuk kalau mengetahui dan mempelajari kemudian kesenian-kesenian tradisi-tradisi Sumedang ya Bu ya. Harapannya apa Bu kemudian dengan tadi digaungkan kembali budaya, apa yang kemudian bisa didapatkan ya oleh masyarakat Sumedang sendiri? Tentunya harapan saya adalah budaya di Kabupaten Sumedang khususnya itu bisa lestari, bisa dipromosikan lebih luas lagi, dan tentunya ini dapat menjadi selain menjadi ajang untuk pelestarian budaya, juga ini menjadi potensi untuk menarik aspek pariwisata. Ini bisa menarik dari para turis-turis baik domestik maupun asing, supaya mereka ingin mengenal bagaimana budaya di Sumedang, bagaimana budaya Sunda, sehingga saya harapkan antara masyarakat, budayawan, dan pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan baik, di mana mereka bisa menyiapkan tempat-tempat atau daerah-daerah yang bisa mempertontonkan atau menyuguhkan bagaimana nih kesenian tradisional dari Sumedang ini bisa disuguhkan. Sehingga apabila ada kunjungan misalnya dari luar negeri, ada kunjungan dari kita daerah bisa lain, itu ya, kita bisa memprovide bahwa inilah budaya Sumedang yang patut kita banggakan, dan tentunya bisa menjadi magnet yang potensial yang dapat menunjang untuk PAD daerah. Efek domino tentunya diharapkan tidak hanya dari budaya, tadi juga bisa membangun daerah Kabupaten Sumedang ini. Menarik sekali ini obrolan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Bu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Siap, Mbak Fida. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung pada pagi hari ini, kami masih bersama dengan sosok wanita inspiratif. Ada Ibu Sonia Sugian. Beliau ini, saya bingung nih, banyak sekali soalnya. Politikus, ibu rumah tangga, pengusaha juga, bahkan pegiat budaya dan juga lingkungan. Tadi kita sudah ngobrol bagaimana kemudian kecintaan ibu terhadap budaya, khususnya budaya di daerah Kabupaten Sumedang. Dan di sela-sela banyaknya aktivitas yang kemudian concern dengan budaya Sumedang, ini masih ada waktu juga nih untuk kemudian ngurusin isu lingkungan. Salah satunya ini adalah ibu sudah 14 tahun ya mengolah limbah B3. Apa Bu yang kemudian membuat seorang Bu Sonia ini kemudian
prihatin atau peduli kemudian dengan kondisi atau limbah-limbah di lingkungan ini? Iya, pada awalnya mungkin sekitar tahun 2015-an mungkin ya, pada waktu itu 2015 atau 2005 ya, sekitar 2005. Sekitar 2005 itu saya belum turun ke masalah limbah B3. Ya, pada saat itu, tapi saya sering mengamati di wilayah Ranca Ekek, Cimanggung, dan sekitarnya di daerah-daerah Sumedang wilayah barat itu banyak sekali industri-industri yang berdiri. Saya selalu berpikir, banyak dampak positif dari berdirinya industri-industri ini. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja, kemudian bisa meningkatkan aspek perekonomian juga. Tapi di samping itu juga saya pernah berpikir, ada dampak positif pasti ada negatifnya. Betul. Setiap manusia yang makan pasti mengeluarkan kotoran. Gitu ya. Nah, saya berpikir tentang limbah pabrik. Kemana nih limbah pabrik larinya? Diapakan? Karena kalau misalnya produksi yang begitu banyak dan kontinu terus-menerus, itu tentunya akan menjadi suatu masalah apabila penanganannya tidak benar. Betul. Nah, suatu saat saya waktu itu menemukan tumpukan limbah seperti pasir ya di pinggir jalan, dan itu banyak dibuang di jalan-jalan. Saya sempat tanya, ini apa? Saya bilang, Pak, ini apa? Saya bilang, pasir kah? Oh bukan, katanya ini limbah, waktu itu limbah batu bara. Loh kenapa dibuang-buang seperti ini? Nah, tidak tahu itu katanya ada mobil yang bongkar di sini dan langsung pergi, katanya begitu saja. Lalu saya berpikir, dan kemudian saya mulai mencari tahu, apa itu limbah B3? Tergolong apakah PABA atau Fly Ash Bottom Ash tersebut? Sehingga saya menemukan di situ klausul-klausul hukum bahwa limbah B3 itu tergolong adalah jenis bahan berbahaya dan beracun yang ketentuannya itu diatur oleh undang-undang, oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Waktu itu masih Undang-Undang 32 tahun 2009 dan sekarang sudah berubah ya undang-undangnya, disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga apabila melakukan suatu pelanggaran itu adalah pidana. Nah, saya berpikir pada waktu itu, selain merusak lingkungan, kemudian bisa mencemarkan polusi, menimbulkan polusi ya, dan itu pun melanggar undang-undang pemerintah gitu. Sehingga bagaimana nih solusinya? Dan solusinya setelah saya berkomunikasi dengan Dinas LH Kabupaten, dengan BPLHD Provinsi, dan dengan Kementerian, pada waktu itu didapatkan informasi bahwa untuk orang yang mau mengolah limbah ini harus mempunyai SK dari tingkat menteri, bukan dari tingkat kabupaten atau provinsi saja. Semakin sulit, saya semakin tertarik pada waktu itu. Lebih challenging malah ya. Semakin tertarik, oh sampai harus tingkat menteri ya. Lalu saya tanya pada waktu itu siapa saja yang punya izin. Di Jawa Barat itu waktu itu masih bisa dengan hitungan jari, kalau tidak salah masih 3 atau 5 perusahaan. Di tahun 2005 itu ya? Tahun 2005 itu. Sehingga saya coba nanya-nanya apa nih persyaratannya gitu ya. Sehingga saya lengkapi dan alhamdulillah pada tahun 2009 pada waktu itu saya berhasil mendapatkan SK Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk pemanfaatan limbah B3. Itu SK saya yang pertama. Betul-betul gitu. Saat ada masalah, dilihat ini kira-kira solusi apa nih yang bisa saya kemudian lakukan ya untuk permasalahan ini. Tadi kan kalau kita bicara mengenai, betul tadi yang Ibu bilang, kalau kita lihat industri ini memang sangat banyak manfaatnya, tapi di sisi lain seperti kemudian mata uang gitu ya, dua sisi mata uang. Ada limbah yang kemudian juga mencemari lingkungan. Berarti dari situ ya Bu ya, awal mulanya di tahun 2005 tersebut. Lalu kalau di Ibu sendiri ini pengolahan limbah-limbah berbahaya tersebut dijadikan apa saja nih Bu? Ya, sebetulnya banyak jenis limbah yang saya kelola. Ada limbah B3, ada non B3, ada domestik gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk B3, PABA atau Fly Ash Bottom Ash, itu saya kelola salah satunya menjadi batako, jadi cornblock, jadi kastin, jadi paving block, jadi precast untuk benteng-benteng yang seperti itu juga dibuatnya dari substitusi ya, namanya substitusi limbah batu bara, pasir, semen, dan beberapa bahan yang lainnya. Sehingga dari bahan yang terbengkalai begitu saja, kalau kita recycle, kalau kita olah dengan komposisi yang memang sudah sesuai dengan ketentuan, karena saya juga sudah cek dan sudah mempunyai uji SNI ya pada waktu itu, jadi bahan-bahan yang begitu banyak bermanfaat gitu. Ya, salah satunya batako-batako tersebut saya bisa manfaatkan untuk membangun perumahan saya, sehingga batakonya tidak usah beli gitu ya. Paving blocknya juga sama, bisa dipakai buat jalan. Dan saya juga bisa berkontribusi untuk masyarakat sekitar yang gang-gangnya masih becek-becek, saya bisa sumbang karena di kita banyak gitu. Seperti itu salah satunya. Terus untuk limbah domestik, limbah domestik ada beberapa jenis
limbah dari perusahaan itu yang sudah tergolong sampah. Tetapi ketika saya teliti seperti serpihan kain, serpihan karet, kemudian ada plastik-plastik bekas, ini masih bisa kita reuse dan recycle gitu ya untuk menunjang program pemerintah. Dan bagaimana caranya dari limbah-limbah yang dianggap tidak berguna itu kita bisa manfaatkan menjadi uang, menjadi suatu mata penghasilan. Kemudian saya aplikasikan, saya terapkan kepada masyarakat, dan alhamdulillah itu bisa menunjang perekonomian masyarakat gitu. Salah satunya dari pecahan-pecahan kain itu ya. Nah, saya belikan mesin jahit, kemudian sama mereka disambung-sambung, bisa jadi lapangan contohnya, bisa jadi keset kaki. Kemudian dari karet-karet yang bekas spare part itu di dalamnya masih ada besi-besinya, bisa dibongkarin, itu kan bisa dijual lagi untuk didaur ulang. Dan itu saya lakukan tidak di perusahaan saya sendiri, tapi saya bagikan pada masyarakat sekitar gitu, sehingga masyarakat sekitar mempunyai kegiatan di sela-sela ibu-ibu selesai melakukan pekerjaan rumah, dan tentunya juga ada penghasilan tambahan. Dan itu yang membuat saya senang gitu ya, bisa memberikan program kepada masyarakat meskipun tidak banyak yang bisa saya lakukan, tapi setidaknya saya bisa membantu mereka, bisa menunjang masyarakat supaya mereka bisa meningkatkan taraf perekonomian rumah tangganya masing-masing. Di mana ada potensi di situ langsung dikerjakan ya. Ini menarik sekali, semua potensi yang ada tidak terlewatkan, disabet semua. Bagaimana kemudian ada potensi yang bisa dikembangkan, di situ langsung dikerjakan oleh Bu Sonia ini. Tadi ya bagaimana kemudian dengan adanya industri, ini juga memang bisa menyerap tenaga kerja masyarakat di Kabupaten Sumedang, tapi juga kemudian limbah-limbah industri, istilahnya dampak-dampak negatifnya pun bisa diolah dan menjadi dampak yang positif untuk masyarakat. Ini menarik sekali Bu, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita jeda terlebih dahulu ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih bersama dengan sosok wanita inspiratif, Ibu Sonia Sugian, yang tadi sudah banyak sekali bercerita bagaimana concern-nya. Tidak hanya kemudian tentang isu lingkungan, tapi juga budaya, dan juga tentunya sosial dan masyarakat. Tadi sudah bagaimana kemudian ini juga adalah salah satu bentuk concern Ibu terhadap masyarakat ya, dengan memberdayakan masyarakat untuk kemudian mengolah tadi limbah-limbah di sini sehingga berpotensi ekonomi untuk mereka dan mereka jadi ada kegiatan gitu ya. Tapi Bu, kalau melihat kemudian kondisi dari Kabupaten Sumedang ini, apa sih Bu yang paling menjadi perhatian dari Bu Sonia sendiri nih Bu, dari kondisi sosial masyarakat di sini? Iya, kalau menurut pengamatan saya ya, karena saya dalam waktu-waktu senggang saya sering turun ke masyarakat. Apapun itu dalam kondisi saya sengaja atau tidak sengaja. Misalnya suatu saat ketika saya waktu itu sedang meninjau salah satu kebun saya di daerah Rancakalong, banyak keprihatinan yang saya lihat, yang saya pribadi lihat gitu ya, terhadap bagaimana kondisi masyarakat di daerah-daerah. Kalau kita hanya melihat sekitaran Sumedang perkotaan, antara jalan mulai dari ujung Jatinangor, Tanjung Sari, sampai ke Sumedang Kota, sepertinya terlihat bahwa masyarakat itu cukup sejahtera, cukup mapan, dengan bukti mal-mal selalu penuh, restoran-restoran juga selalu penuh. Berarti dalam sekilas kita bisa membaca bahwa taraf hidup mereka itu sudah layak, sudah lebih, sehingga bisa shopping, berbelanja di mall, makan enak gitu ya di restoran-restoran. Tetapi ketika saya datang ke daerah, melihat bagaimana kondisi masyarakat yang sesungguhnya, saya terus terang prihatin Mbak Fida. Karena banyak saya temui di daerah-daerah itu yang keadaan rumahnya itu masih rumah panggung gitu ya, sudah tidak layak huni, fasilitas sanitasinya juga tidak ada gitu. Dan kehidupan mereka juga hanya mengandalkan dari berkebun gitu ya. Dan satu yang menarik, ada satu keluarga yang saya temui di tengah perkampungan yang jauh ke sana kemari.
Ketika saya sedang berjalan menyusuri jalan setapak, karena pada waktu itu boro-boro masuk mobil, motor juga tidak masuk ya, sehingga saya berjalan kaki melewati sebuah rumah dan saya tertarik melihat di sebuah rumah yang sangat kecil ada seorang bayi yang sedang menangis dan terpasang selang di hidung dan mulutnya. Baik. Tapi posisinya itu di rumah, ya posisinya di rumah. Lalu saya tertarik, saya datang ke rumah itu. Saya berbincang, kenapa anak ini sampai pasang selang, pasang tabung oksigen dan tidak dirawat di rumah sakit gitu. Baik. Kemudian ibunya menceritakan bahwa anak tersebut mengalami kelainan jantung sejak bayi. Anak itu berusaha 7 bulan. Ini kejadian saya 2 bulan yang lalu ya. Baik. Pada waktu anak-anaknya baru berusia 7 bulan, dia menderita kelainan jantung dari mulai lahir, sehingga apabila dia harus pasang oksigen. Nah, sehingga kalau oksigennya dilepas, dia akan biru. Tangannya biru, bibirnya biru, itu sangat memprihatinkan. Kemudian makannya pun dimasukin makanan susu ya, yang diselang melalui mulutnya. Saya bilang, Bu, kenapa tidak dirawat di rumah sakit? Saya bilang gitu. Ini memerlukan penanganan yang khusus gitu ya untuk bayi seperti ini. Dia bilang karena tidak ada biaya, Bu, katanya. BPJS kemarin sudah diuruskan, tetapi harus menunggu aktif. Kemudian untuk warawiri ke sana kemari dia tidak punya ongkos, jangankan untuk ongkos ke rumah sakit atau nungguin nanti yang jaga di rumah sakit. Buat makan pun kadang-kadang 1 hari kami hanya nemu makan 1 kali katanya. Tak terasa ya menetes air mata saya. Saya mungkin selama ini hidup dalam berkecukupan, penuh dengan nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ternyata mata saya buta. Selama ini saya tidak peduli terhadap masyarakat yang masih mempunyai kesulitan sampai sesulit itu gitu. Sehingga saya merasa terpanggil, Bu, tangani anak ini sampai sembuh, saya bilang. Sehingga alhamdulillah saya bekerja sama dengan kader desa pada waktu itu, dengan tokoh masyarakat di situ juga. Kebetulan ada salah satu tim saya juga di situ. Saya menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan secara intensif. Dan pada waktu itu dari Sumedang harus dirujuk ke RSHS, dari RSHS mendapatkan pengobatan yang intensif. Dan alhamdulillah luar biasa, anak itu sekarang sudah bisa lepas oksigen gitu. Sudah bisa lepas oksigen, sudah bisa mulai belajar makan dengan bubur sari seperti itu. Dan waktu saya ke sana, ibunya kirim foto ke sana, anaknya sedang tersenyum sambil melambaikan tangan gitu. Subhanallah, bahagia sekali saya pada saat itu, meskipun bantuan saya tidak seberapa, tetapi bisa membantu anak itu untuk sembuh dari sakit yang dia alami. Mungkin sembuh total belum, tapi setidaknya sudah membaik gitu. Kemudian saya lihat juga pancaran sinar orang tuanya yang merasa bahagia karena anaknya sekarang sudah bisa lepas oksigen, sudah bisa tersenyum dan sudah bisa dipangku-pangku seperti layaknya bayi yang lain. Itu suatu kebanggaan bagi saya. Dan saya yakin bukan hanya sosok keluarga itu yang saya temui di daerah Rancakalong, pasti masih banyak keluarga-keluarga lain yang mempunyai kesulitan serupa seperti itu dan kita tidak tahu. Nah, sehingga saya selalu ingin turun kepada masyarakat untuk mengetahui lebih banyak, dan apabila bisa saya bantu dengan saya sendiri, saya akan langsung bekerja membantu. Dan apabila memerlukan penanganan yang sangat serius, dan tentunya juga saya mengharapkan kerjasama dari dinas sosial atau misalnya dari dinas kesehatan untuk bisa lebih care terhadap masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan pertolongan dan bantuan dari kita. Itu kemudian bantuan-bantuan yang memberikan harapan ya pada masyarakat. Tadi kemudian melihat si adik mungkin sudah sembuh, itu jadi energi sendiri ya Bu ya, pasti untuk Ibu ya, energi dan kekuatan untuk jadi lebih lagi, melakukan yang lebih lagi gitu ya Bu ya. Ini Bu, kalau kita lihat berarti pemerataan ekonomi dan juga sosial di Sumedang ini menjadi salah satu concern ya Bu ya di sini ya. Bagaimana kemudian ada perbedaan dari kota dan juga desa. Kedepannya nih Bu, apa lagi kira-kira yang akan dan juga mau dilakukan? Tadi mungkin baik dari kegiatan lingkungan, sosial dan juga budaya, atau mungkin di luar itu ada lagi apa hal yang kedepannya masih mau Ibu lakukan? Iya,
Yang tentunya mungkin saya berharap, karena pada saat ini kan saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, saya hanya mempunyai kepedulian terhadap lingkungan itu secara pribadi. Ya mungkin saya bisa membantu dengan CSR dari perusahaan yang saya bimbing, tapi tentunya saya ingin selalu berbuat untuk masyarakat, karena sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat untuk daerah di sekitarnya, sehingga mudah-mudahan saya bisa bagian kecil daripada itu, meskipun tidak bisa banyak yang saya lakukan, tapi saya bisa membantu masyarakat, karena itu akan menjadi suatu kebanggaan bagi diri pribadi saya ya. Dan saya harapkan yang menjadi target saya bahwa untuk pembangunan di Kabupaten Sumedang ini, kalau saya boleh menyarankan gitu ya, kita harus konsen ke desa-desa. Kita harus konsen ke desa-desa, ke daerah-daerah yang memang belum tersentuh oleh pembangunan atau masih sangat sedikit sekali tersentuh oleh pembangunan. Dan tentunya kalau kita pelajari, selain ada kelemahan di desa itu ada kelebihan. Banyak potensi dan kearifan-kearifan lokal di tiap-tiap daerah yang belum bisa diangkat, gitu ya. Yang belum bisa diangkat, sehingga kalau kita jeli melihat kearifan lokal suatu daerah, itu banyak potensi yang bisa gali, yang bisa menunjang untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Jadi saya harapkan supaya kita sebagai warga masyarakat dan pemerintah juga yang sebagai di sini adalah yang menjalankan ya roda pembangunan di daerah, lebih konsen pembangunan atau pemerataan kesejahteraan di tingkat desa. Baik, terima kasih Bu Sonia sudah berbagi kisah inspiratifnya bersama kita nih pada pagi hari ini. Sukses selalu Bu, lancar selalu, semoga semua harapannya ini bisa tercapai dan juga terkabul. Amin. Dan membuat Sumedang mungkin lebih baik lagi, masyarakat sekitar lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi sama-sama. Bu, sehat selalu. Saudara, kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Semoga informasi tadi bisa menginspirasi dan juga mengedukasi pada pagi hari ini. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.